سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimahullah. Selayaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur sebagai hamba yang telah banyak memberikan nikmat yang tidak terbilang jumlahnya, sehingga kita menjadi termasuk hamba Allah yang pandai dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan selalu menjalankan salawat atasnya, sehingga kita kelak berhisab mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, hari ini tepatan dengan tanggal 3 bulan Zulhijjah. Zulhijjah sendiri dalam bahasa Arab berarti pemilik para haji, pemilik haji, atau sebut saja sebagai bulan haji. Zu atau zi dalam bahasa Arab itu bermakna sahib atau pemilik. Kita kenal atau pernah kita baca atau dengar misalnya Zulqarnain, artinya pemilik dua tanduk. Ada lagi misalnya Zulnurain, pemilik dua cahaya. Zulfiqar, dan pedang yang memiliki dua tanduk yang dimiliki oleh Sayyidina Ali. Zul sendiri artinya adalah pemilik. Jadi Zulhijjah adalah pemilik haji atau bulannya orang-orang yang sedang berhaji. Jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Zulhijjah ada dua ibadah yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ibadah haji yang merupakan bagian dari rukun Islam, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Kurban dan haji keduanya adalah ibadah yang intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga bermakna dekat, dari kata qoroba yang produk kurban. Kita dengar qorib biasanya itu artinya juga dekat. Nah, kurban itu sendiri artinya adalah mendekatkan. Dalam hal ini ibadah kurban adalah ibadah dengan cara atau dengan mengorbankan hewan sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibadah yang pelaksanaannya dengan penyembelihan hewan. Yang pertama yaitu udhiyah, yaitu ibadah berkorban biasanya dengan domba. Itu yang dilaksanakan oleh para haji atau hujjah yang membayar dam. Kemudian ada lagi ibadah kurban, yaitu kita disunatkan untuk berkorban di Yaumul Idul Adha atau di ayam tasyrik 11, 12, 13 Hijriah, 11, 12, 13 Zulhijjah untuk berkorban atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah akikah. Jadi ada 3 macam ibadah yang pelaksanaan dengan menyembelih hewan, biasanya dengan kurban atau dengan hewan kurban kambing dan sapi. Begitu juga yang sedang melaksanakan ibadah haji.
sungguh mereka juga sedang berkorban. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak hanya ia sebenarnya sedang berkorban secara finansial karena telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit, juga sesungguhnya juga ia mengorbankan banyak hal. Untuk haji yang reguler misalnya, untuk Indonesia kurang lebih 40 hari dia akan meninggalkan keluarga, tetangga, sahabat, kerabat, bahkan hartanya yang ada di dalam negeri itu ia diniatkan untuk melepaskan segalanya dan berhaji dalam keadaan ikhlas dengan tidak memikirkan selain ibadah haji. Jadi ibadah haji dan ibadah kurban pada sesungguhnya adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling berdekatan, dan intinya sama-sama melaksanakan korban, itu berkorban atas apa yang dimiliki hanya semata diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai ibadah haji, jamaah rahimakumullah, ibadah haji dengan berbagai ritualnya tentu ini memiliki sejarah sendiri. Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar dan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim sebenarnya telah menunggu kurang lebih 98 tahun untuk atau sampai lahir Ismail. Nabi Ismail adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh dua pasangan ini. Setelah 98 tahun menikah, lahirlah Nabi Ismail dari rahimnya Siti Hajar. Kemudian di malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya ia menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Kemudian di tanggal 10 Zulhijjah mimpi itu datang lagi, sehingga ia mengajak Ismail untuk pergi ke Mina, kemudian menceritakan tentang mimpi yang ia lihat saat tidurnya. Saat itu Ismail sang anak menjawab, "Wahai ayah, 1000 nyawa pun yang aku miliki 1000 semuanya akan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tentu tidak banyak atau tentu banyak sekali godaan yang dilakukan oleh iblis kepada keluarga ini untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menggoda Ibrahim sehingga kita kenal di dalam salah satu ritual haji itu ada melempar jumrah. Saat itu Ibrahim digoda oleh iblis. Ismail pun sang anak juga tidak luput dari godaan iblis. Begitu juga sang istri Siti Hajar ini pun juga tak luput dari godaan iblis. Sehingga kita kenal ritual melempar jumroh ini adalah melempar setan. Dalam ritual-ritual haji atau umroh misalnya, yang paling banyak jumlahnya itu jumlah dan bilangan saat melakukan ibadah itu adalah jumroh. Tawaf itu berkeliling atau mengelilingi Ka'bah itu 7 kali. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah itu 14 kali. Bolak-balik itu 14 kali. Tetapi jumroh
ada 49 kali lemparan ketika melaksanakan ibadah tersebut. Jumroh yang pertama itu Aqobah, 7 butir atau 7 buah kerikil yang dilemparkan. Kemudian Jumroh Al-Wusta 21 butir atau 21 buah kerikil. Kemudian Jumroh Al-Wusta itu juga 21. Jumlahnya ada 49 kali atau 49 batu yang harus dilemparkan saat melaksanakan ibadah atau ritual jumroh tersebut. Jadi dibandingkan sa'i dan tawaf, yang paling banyak bilangannya itu adalah ketika melempar jumroh. Lalu kenapa? Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya ketika orang melaksanakan ibadah jumroh atau melempar jumroh itu harus niatkan dengan tulus, jangan terbawa oleh nafsu. Lalu 49 batu yang kita lemparkan sungguh-sungguh sebenarnya hidup kita juga akan terus digoda oleh setan dan iblis. Setan dan iblis mengalir terus dalam diri kita, mengalir terus dalam darah diri kita. Dalam satu keluarga, Nabi Ibrahim digoda, Nabi Ismail digoda, Siti Hajar juga digoda. Jadi setan ini masuk dari segala penjuru. Tidak bisa lewat bapak, tidak bisa lewat suami, dia masuk lewat istri. Tidak bisa lewat istri, dia masuk lewat anak. Dan begitulah sebenarnya kehidupan kita, akan terus digoda oleh setan kepada seluruh anggota keluarga, ayah, ibu, anak. Begitulah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, Ismail, lalu Siti Hajar dalam sebuah keluarga. Dan akhirnya mantap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa godaan tapi banyak sekali godaan. Jamaah rahimakumullah, kembali ke ritual jumroh tadi yang jumlahnya 49 kali. Begitulah kehidupan kita, akan terus digoda oleh setan dan iblis dari berbagai penjuru, dari 5 panca indera, tambah lagi melalui nafsu dan amarah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan juga kepada kita bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata sekali bagi kita. Dia tidak terlihat tapi nyata, permusuhannya nyata sekali. Kita juga ingat Al-Quran telah mengingatkan kepada kita bagaimana Nabi Adam diberikan tantangan, dan itu melalui hal yang sepele, yaitu makanan. Ya. Jadi tantangan pertama, ujian yang pertama yang diuji kepada Nabi Adam adalah masalah makanan, masalah yang terlihat sepele. Dan faktanya Nabi Adam dan Siti Hawa terlempar dari surga hanya karena makanan. Begitu banyak godaan, terus akan menerus mengalir dan digoda, dan dengan cara apapun setan dan iblis akan terus merayu kita. Dan di saat jumroh, ketika seorang yang sedang melaksanakan haji dan melakukan ibadah jumroh, di situ menurut riwayat setan dan iblis juga menangis karena setan dan iblis menganggap semua pekerjaan ini sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena bertahun-tahun dia menggoda anak Adam, menggoda manusia, tapi saat melempar jumroh, saat itu orang yang sedang menaikkan ibadah haji diampunkan dosa-dosa besarnya. Disitulah iblis dan setan menangis karena menganggap atau merasa pekerjaan mereka selama ini sia-sia, telah menjerumuskan anak Adam, menjerumuskan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan
dosa-dosanya saat ia melakukan ritual melempar jumrah. Jamaah rahimakumullah, semoga di bulan Zulhijjah ini kita selalu mengingat, mendekatkan diri, bertambah dekat kepada Allah, karena sungguhnya ibadah haji dan ibadah kurban intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga berdoa semoga keluarga kita sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, juga jamaah yang sebagai ibu yang memiliki anak-anak, semoga kita diberikan kekuatan iman seperti Allah berikan iman kepada keluarga Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail, yang diberikan kekuatan iman berlapis-lapis sehingga lolos dari godaan iblis. Semoga juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji diberikan kesehatan, kelancaran dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur, dan kita pun insyaallah dalam hidup kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sehingga bisa menyempurnakan rukun Islam. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian singkat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.